Jika Tuhan membuat Anda menunggu, Anda berada di pihak yang baik, berada di pihak yang benar dengan kata lain. Jadi, bagaimana kita menunggu saat ini? Apa yang dapat kita lakukan selagi kita menunggu? Oke, selagi kita menunggu Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Pada saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan ini, masalah keluarga, masalah finansial, dengan kata lain kalau kita aplikasikan dengan kehidupan kita saat ini ya, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, cari Tuhan, cari Tuhan. Dan ini yang kita dapat pelajari, kita menunggu Tuhan ya. Bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Sudah bahas itu ya, menantikan Tuhan ini. Kita sudah pernah bahas, saya sudah pernah tampilkan ini bagaimana hasil research menyatakan bahwa it is human nature to be impatient. Itu adalah keadaan mendasar dari umat manusia untuk tidak sabar. Kita tidak sabaran. Ya, saya seringkali bingung lihat orang-orang yang di kendaraan itu kalau berkendaraan, waduh sangat tidak sabar, saling salip menyalip. Begitu pulang hanya untuk duduk nonton di depan TV. Buat apa istilahnya ya? Kecuali kalau memang kau mau ke rumah sakit, oke. Tapi pada umumnya kayak di Amerika ini orang-orang yang umumnya kecelakaan itu banyak terjadi menurut hasil pendidikan itu. Kecelakaan terjadi pada saat orang-orang keluar kantor, mau pulang ke rumah. Untuk apa cepat-cepat kalau hanya di rumah duduk di depan TV atau duduk untuk buka mereka punya sosial media. Tapi akibat kecepat-cepat pulang dari kantor itu kecelakaanlah mereka ya. Ini nggak masuk akal, tapi itulah ya. Manusia memang tidak sabar ya secara alami ya. Tidak heran kita juga sudah pelajari, saya sudah tampilkan kutipan ini, Anda sudah melihat kutipan ini satu minggu lalu, bahwa Yusuf menunggu 13 tahun untuk melihat janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupannya. Sempat dia masuk jadi budak di Potifar, sempat dia jadi masuk di penjara, tapi dia tunggu 13 tahun. Abraham tunggu anak yang dijanjikan itu 25 tahun. Sementara dia menunggu, waduh, banyak kesalahan yang dia buat juga ya. Musa menunggu 40 tahun. Yesus menunggu 30 tahun ya. Yesus dia kerjanya cuma 3,5 tahun Yesus. Cuma 3,5 tahun dia kerja, tapi 30 tahun dia harus menjadi apa? Untuk membantu kehidupan keluarganya, menjadi tukang kayu seperti ayahnya dan lain sebagainya. 30 tahun dia tunggu. Ya. Jadi pelajaran kita yang kutipannya juga katakan apa ya? If God is making you wait, jika Tuhan membuat Anda menunggu, Anda berada di pihak yang baik, berada di pihak yang benar dengan kata lain. Jadi pelajaran kita pada malam hari ini tidak panjang-panjang, saudara ya. Nanti saya akan jelaskan kenapa tidak panjang-panjang seperti biasa mungkin ya. Tapi poinnya adalah ada 3 poin. Bagaimana kita menunggu saat ini? Apa yang dapat kita lakukan selagi kita menunggu? Oke, selagi kita menunggu Tuhan, apa yang dapat kita lakukan? Baik, poin pertama ya. Poin pertama ya. Atau pemikiran pertama sebelum kita masuk pada poin ya. Apa yang Allah selalu katakan ketika saat mereka saat mereka menantikan Tuhan. Oh mungkin ini ya. Oke, mungkin ini ada satu masalah yang saya buat ya. Mungkin ini satu kutipan yang tertukar ya. Ya. Nah, oke ya. Mungkin saya dapat bagikan. Mungkin Anda sudah kembali mudah-mudahan dapat melihat ini ya. Dapat melihat. Jadi bagaimana kita menunggu? Nah, poinnya adalah Allah akan selalu bertindak bagi yang menantikan Dia. Itu adalah satu janji Alkitab ya. Allah akan selalu bertindak bagi yang menantikan Dia. Yesaya 64, pelajaran kita akan coba lihat ya saat ini. Yesaya 64 ayat 4 katakan, tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Jadi Yesaya katakan, lihat ya, bangsa-bangsa lain mereka punya ilah-ilah, mereka punya Allah-Allah yang lainnya. Tapi apa yang Allah-Allah mereka itu buat kepada mereka? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tidak ada yang Allah-Allah itu berbuat. Tindakan Allah untuk mereka itu tidak ada. Tetapi hanya Allah kita lah yang kita nanti-nantikan itu yang akan bertindak bagi kita. Kenapa? Karena di dalam alam semesta ini, saya katakan, hanya ada satu Allah yang hidup. Itu Allah. Ya, Allah yang kita sembah. Dialah Allah yang bertindak, yang berbuat demikian. Nah, Yesaya menyatakan hal ini. Dia berbicara kepada umat-umat manusia yang sedang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan segala usaha-usaha yang mereka dapat lakukan sendiri. Yesaya saat ini, pada saat dia menulis Yesaya 64 ayat 4 itu, dia sedang berbicara kepada orang Israel yang sedang berada dalam kesulitan. Ya. Orang-orang itu berada dalam tekanan. Mereka sedang musuh yang sedang datang untuk apa ya?
untuk menghantam mereka, itu bangsa Asyur dan juga bangsa Babilonia yang berganti-gantian ini datang untuk menghantam mereka, ya. Namun Yesaya kemudian tekankan, jangan takut kepada bangsa Asyur, jangan takut kepada bangsa Babilonia. Ada satu hal yang seharusnya kalian takuti. Yang kalian harus takuti itu adalah apa? Pada saat ada bahaya, ada masalah, kalian tidak datang kepada Allah kita yang hidup, Allah yang pasti akan bertindak. Lihat, dengan kata lain, para nabi-nabi selalu menunjuk pada, lihat apa yang Tuhan buat di Mesir, apa yang Tuhan buat melalui Nabi Musa, Nabi kita, kepada orang-orang di Mesir, bagaimana mereka telah bawa kita masuk ke tanah perjanjian ini, bagaimana bangsa-bangsa itu dihalau. Jadi Yesaya selalu bilang, selidikilah apa yang telah terjadi di masa lalu, siapa yang telah bertindak, siapa Allah yang hidup, siapa Allah yang bertindak, hanyalah kita. Itulah sebabnya Yesaya katakan apa? Bahaya terbesar mereka bukanlah bangsa Asyur dan Babilonia yang lebih kuat dari mereka yang akan menghantam mereka, melainkan godaan untuk lari ke Mesir, yang lari ke Mesir untuk meminta pertolongan dari orang-orang di Mesir, yang seakan-akan Allahnya orang Mesir itu lebih jago daripada Allahnya orang Israel, dan bukan minta tolong kepada Tuhan, bukannya minta tolong kepada Tuhan. Jadi apa yang kemudian kita lihat, apa yang Allah selalu katakan saat mereka itu meminta bantuan manusia seperti dari Mesir, ya, dan bukannya meminta bantuan dari Allah pada saat kita menghadapi masalah, ya kita harus menantikan Tuhan, tapi kita nggak sabar menantikan Tuhan untuk bertindak. Kita berusaha dengan kekuatan kita seperti orang Israel, berusaha dengan kekuatan mereka. Apa yang mereka lakukan? Minta tolong orang Mesir. Dan apa yang Yesaya katakan, Tuhan katakan berulang-ulang kali. Misalnya dalam Yesaya 31 ayat 1. Jadi sebelum Yesaya 64, sebelum itu selalu berulang-ulang. Bangsa ini selalu minta tolong dari bangsa Mesir pada saat diserang dari yang utara. Yang utara itu yang dari Asyur, Babylon, ya. Pada saat mereka diserang dari Mesir, minta tolonglah mereka yang dari selatan, dari utara. Jadi kacau balau begitu. Yesaya katakan, jangan minta tolong kepada manusia. Yesaya 31 ayat 1 katakan, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir untuk minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Cari Tuhan. Ya. Pada saat kita menghadapi masalah, dalam kehidupan ini, masalah keluarga, masalah finansial, dan lain kalau kita aplikasikan dengan kehidupan kita saat ini, ya, masalah pekerjaan dan lain sebagainya, cari Tuhan. Cari Tuhan yang Maha Kudus, Allah Israel, ya. Cari Tuhan. Dan ini yang kita dapat pelajari. Kita menunggu Tuhan, ya. Bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Ini 3 poin yang akan menjadi penekanan kita, ya, pada saat ini. Kita mencari Tuhan dengan berdoa. Kita minta nasihat Allah. Minta nasihat Allah. Itulah sebabnya Mazmur 106 ayat 13 katakan. Mazmur katakan, tetapi segera bangsa Israel. Ini pemazmur bercerita tentang bangsa Israel yang ada di padang gurun, ya, yang menerima penyertaan Tuhan yang bertindak bagi mereka. Tapi apa yang terjadi? Setelah mereka sudah dilepas dari bahaya, Mazmur 106 ayat 13 katakan apa? Tetapi segera mereka melupakan perbuatan-perbuatannya dan tidak menantikan nasihatnya. Kita menunggu, kita menantikan Tuhan. Apa yang kita nantikan? Kita menantikan nasihat Tuhan. Bagaimana kita menantikan nasihat Tuhan? Pada saat kita berdoa, berbicara kepada Tuhan. Ya. Dan apa yang terjadi pada saat umat-umat manusia di zaman dahulu, di zaman Alkitab, yang seharusnya menunggu Tuhan, menantikan nasihat Tuhan, tidak menantikan nasihat Tuhan, tapi justru pergi ke Mesir, justru pergi untuk usaha kiri kanan untuk membantu mereka. Masalah, ya. Masalah. Coba kita lihat pengalaman Raja Daud. Contohnya, pengalaman Raja Daud. 1 Samuel 38, biasanya Raja Daud itu minta nasihat Tuhan, berdoa untuk nasihat Tuhan. Misalnya 1 Samuel 38. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Ada masalah dengan orang-orang Filisti ataupun bangsa-bangsa lain yang sedang mencoba untuk menyerang mereka. Daud bertanya kepada Tuhan, Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Aku akan menyerang mereka. Mereka sudah serang kita, lalu mereka lari kayak begitu, ya. Perang gerilya begitu, ya. Apakah aku harus menyusul mereka? Bagaimana kalau mereka misalnya mereka perang gerilya, mereka serang kami, lalu mereka lari tiba-tiba, tapi ada gerombolan kedua yang akan menghantam kami. Jadi gimana nih Tuhan? Kurang lebih bertanya gitu pada Tuhan, ya. Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya.
Tuhan berfirman, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan yang mereka sudah ambil. Jadi Daud selalu berkonsultasi kepada Tuhan. Tapi coba kita lihat, ada satu saat Daud tidak berkonsultasi kepada Tuhan. Dia tidak menantikan nasihat Tuhan. Misalnya 1 Samuel, saya percaya ini 1 Samuel 11 ayat 1 atau 2 Samuel 11 ayat 1 ya. 2 Samuel saya percaya ini ya. 2 Samuel 11, saya tidak sempat rubah kata tulisan 1 Samuel, tapi ini adalah 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud, dia tidak minta kepada Tuhan, dia yang suruh. Dia suruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel, dan mereka kalahkan ini dan itu. Apa yang terjadi dengan Daud? Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Dia tidak bertanya kepada Tuhan untuk peperangan ini, itu memang sudah biasa. Dia juga akan tidak ikut berperang. Dia tidak minta petunjuk Tuhan sama sekali. Dia tinggal di Yerusalem. Dan Anda tahu apa yang terjadi dari kisah 2 Samuel 11 ini ayat 1? Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah perselingkuhannya dengan Batsheba yang menyebabkan kematian Uria daripada suami Batsheba dan menyebabkan penderitaan yang hebat yang dialami oleh Daud, Batsheba, dan keluarga mereka. Jadi pada saat dia tidak bertanya kepada Tuhan, disitulah masalah besar datang ya kepada Daud ya. Dan disinilah kita perlu untuk minta nasihat Tuhan ya. Di dalam Mazmur 106 itu kita harus menantikan nasihatnya. Kita berdoa, kita menantikan nasihat Tuhan itu bagaikan kita itu berdoa menelpon dokter ya. Kita telepon dokter kita, mungkin kita tidak dapat pergi mengunjungi dokter. Doa itu seperti menelpon dokter dan berkata, dokter, saya dalam masalah. Ada rasa sakit ini, dan apa yang harus saya lakukan, dokter? Ya, apa yang harus saya lakukan? Ya, ini dengan kata lain, sebelum saya dan saudara, sebelum kita meminum obat apapun atau melakukan apapun, kita harus menghubungi dokter, bicara kepada Tuhan. Nah, saya katakan pada saat ini ya, mungkin saya katakan mungkin tidak panjang-panjang karena saya tidak berencana untuk panjang-panjang, oleh sebab sejak hari kemarin ya, hari Sabat waktu Amerika ya, hari Sabat seperti biasa saya bangun jam 4:30 pagi untuk finalize saya punya khotbah. Saya berkhotbah sepanjang hari dan berada di gereja sepanjang hari, dan kemudian kami setelah gereja sepanjang hari sampai malam sepanjang malam, dari jam 8 malam sampai jam 6 pagi. Sampai jam 6 pagi, hari Minggu pagi, itu kami berdoa semalam indah. Jadi bukan lagi dulu istilahnya doa semalam suntuk. Kata suntuk itu kan nggak bagus ya. Tapi anyway, kami memiliki doa semalam indah, doa jemaat kami. Ya. Jadi kami adakan setiap jam itu kami menyanyikan lagu sekitar 15 menit, lalu kami membaca renungan yang sudah dibaca dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, karena kami libatkan anak-anak muda. Semua juga datang, mulai dari anak-anak sampai orang muda, tua, datang, baca, berdoa. Jadi kami menyanyi 15 menit, bacaan 15 menit, lalu 30 menit itu kami isi dengan doa pasti. Doa yang berisi tentang pengakuan, ya, doa untuk membawakan hal-hal dapat didoakan, doa berterima kasih, dan seterusnya. Ya. Jadi 30 menit, dan 10 sesi kami lakukan, ya. Baru saya pulang itu jam 6:30 pagi tadi pagi ya, setelah sepanjang hari. Jadi memang situasi tubuh. Tapi kenapa kami lakukan ini? Kenapa kami kok bersusah payah ini bikin doa semalam indah? Karena ada rencana ministry yang telah dicanangkan untuk menjangkau umat-umat yang ada di Philadelphia, untuk ministry jemaat kami di Philadelphia, satu kota yang kurang lebih 2 jam dari tempat kami berada ya, 2 jam di kota Philadelphia. Dan itulah atas usulan daripada ketua jemaat kami, Bapak Jamintan Sihotang, mari kita adakan doa semalam indah. Oke, puji Tuhan kalau ini satu hal yang diinginkan oleh umat-umat Tuhan di jemaat Fisdak ya. Mereka yang inginkan itu, terus terang saja itu bukan satu ide yang saya bawakan, karena saya ingin supaya bukan hanya ide itu bukan hanya selalu datang dari pendeta ya. Jadi mereka ingin, pendeta bagaimana kita lakukan ini? Oke, kita buat saja ya programnya. Saya susun program dan lain sebagainya, bacaannya dan lain sebagainya ya. Dan perasaan yang indah yang kami miliki pada saat kami berdoa semalam indah ini ya, doa yang sangat ini. Kenapa? Karena bayangkan, sepanjang hari saya tidak istirahat, sepanjang malam saya harus bersama-sama, tapi tidak ada rasa rasa untuk, aduh gimana ini berat Tuhan, ya,
rasa senang sekali. Rasa senang sekali untuk dapat berdoa, saudara ya. Kenapa? Karena kami dapat bertanya kepada Tuhan, Tuhan, tuntunlah. Kami tidak tahu bagaimana caranya untuk membawa pelayanan ministry di Philadelphia, tapi Tuhan tunjukkan jalan, ya, tunjukkan jalan. Pertama-tama, tiliklah hati kami masing-masing, ya. Izinkanlah kami untuk melihat diri kami masing-masing, apakah kami siap, ya, untuk dapat menjalankan misimu tersebut. Dan setelah acara ini, Ketua Jaminten yang katakan, waduh pendeta, mungkin kita harus sering lakukan acara seperti ini. Saya katakan amin. Ya, mari kita lakukan. Mari kita selalu meminta nasihat Tuhan. Ya, berdoa, meminta nasihat Tuhan. Seperti kita datang pada dokter. Dokter, saya ada masalah nih dok. Apa yang saya harus lakukan? Ya, apa yang saya harus lakukan? Ya, kita tidak mencoba untuk mengobati diri kita sendiri dengan usaha-usaha kita. Itu bisa masalah ya. Ini masalah di Indonesia seringkali. Kita gantinya, udahlah, nggak usah lah kita ke dokter ya. Kalau ada masalah panas sedikit atau pusing sedikit, langsung kita minum antibiotik, amoksisilin. Itu bahaya. Kenapa? Amoksisilin kan itu kan antibiotik kan untuk bakteri ya. Tapi kita seringkali mencoba untuk mengobati diri kita sendiri. Akibatnya kita, bakteri-bakteri itu menjadi resistan dalam tubuh kita. Hati-hati saudara, ini mungkin pesan sampingan ya. Hati-hati dalam mengobati diri kita sendiri. Saya bawa amoksisilin dari Indonesia ke Amerika ya. Karena kadang-kadang ke dokter itu mahal di Amerika ya. Tapi sebelum saya minum amoksisilin, saya tanya dulu dengan kakak saya, Dr. Alvin, ataupun adik ipar saya, Dr. Hazel, dan suaminya, Dr. Pearl Pagunsa. Saya tanya, saya ada masalah ini, mana nih? Apa yang saya harus minum? Apa perlu minum antibiotik? Mereka akan katakan, ini masalahnya bukan bakteri, masalahnya bukan bakteri ya, itu virus. Jadi jangan minum amoksisilin. Jadi kita harus bertanya kepada yang ahli. Kita harus bertanya. Kalau kita tidak tahu apa-apa dalam menjalankan misi kita, ministry kita, ya, maka kita harus bertanya tentunya kepada sumber daripada ministry itu, Allah kita. Itulah yang kami lakukan. Berdoa semalam suntuk, ya. Bukan berdoa semalam suntuk, berdoa semalam indah. Dan pada saat kita bertanya kepada Tuhan, pada saat kita bertanya kepada dokter, apa yang biasanya dokter katakan? Dokter dapat memberikan ya selain obat. Mungkin dokter katakan, pada saat kita datang, coba kamu istirahat dulu, saya selidiki dulu atau kemudian atau yang dianjurkan oleh dokter, kamu mungkin perlu minum obat, selain minum obat mungkin kamu perlu beristirahat, kamu tidak boleh bekerja, ya, tenang dulu, diam, jangan dulu bekerja, jangan dulu melakukan apa-apa, beristirahat sampai tubuhmu dapat pulih kembali. Jadi poin kedua yang dapat terjadi, dapat dinyatakan oleh Tuhan, seperti dokter dapat menyatakan kepada kita adalah kita dapat berdiam dalam iman dan dalam iman dan percaya. Kita berdiam, kita sudah pelajari waktu lalu ya. Dalam menantikan Tuhan kadang-kadang seperti bangsa Israel yang keluar pada saat mereka keluar dari Mesir, dikejar oleh tentara Mesir, Tuhan berkata kepada Musa, berdiam, aku yang akan bekerja, aku yang akan bertindak. Seperti itulah dokter katakan, kamu ada masalah, kamu ada sakit, ya, gantinya kamu bekerja kiri kanan atau apa, istirahat dulu, take a rest, istirahat, diam, tidur dulu di rumah. Ya. Berdiam dalam iman, dengan kata lain secara arti rohaninya, kita harus berdiam dalam iman dan percaya. Tapi itulah bangsa Israel ini, ya seperti dalam masalah dalam kitab Yesaya dinyatakan pada mereka itu maunya bergerak sendirian untuk melakukan apa yang mereka dapat lakukan. Sehingga Yesaya 30, ayat 15-16 katakan apa? Kita sudah pernah baca ayat ini, kita baca kembali ya. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, tidak, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas. Maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi. Kita pikir, nggak apa-apa lah, dokter suruh saya beristirahat. Saya nggak mau beristirahat, saya mau bekerja. Saya kan sudah cukup kuat nih. Ya. Saya sudah cukup bisa untuk melakukan ini dan itu. Akibatnya kadang-kadang lebih fatal pada saat kita tidak menuruti nasihat dokter. Itulah sebabnya. Kadang-kadang kita harus menuruti nasihat Tuhan. Berdiam dalam iman dan percaya. Tapi mungkin ada seperti pertanyaanku lalu. Pendeta, bagaimana dengan berdoa dan bekerja? Ya, dokter dapat berkata apa kepada seorang pasien? Sekarang kamu istirahat. Kamu harus diam, tenang. Jangan bed rest. Mungkin seperti istri saya pada saat hamil anak kami yang pertama, ya kami pikir, dia kok seperti ada masalah. Kami tidak tahu istri saya itu dalam keadaan mengandung pada saat itu ya. Tapi kita pikir, kenapa dia kok seperti lemes-lemes. Lalu saya katakan, mari kita apa?
olahraga, mari kita jalan, kita kelilingi kampus Ayas di Filipina waktu itu. Jadi kita jalan. Sampai istri saya katakan, kok ada ada pendarahan. Masuklah, saya bawalah dia ke rumah sakit. Di rumah sakit dokter katakan, Anda tahu istri Anda itu sudah hamil, ya. Ya setelah 3 tahun, kamu kan nggak tahu, ya. 3 tahun nikah, ini ternyata hamil, ya. Ternyata hamil, dan dokter kemudian katakan, karena ada pendarahan, you have to have bed rest. Selama hampir 1 minggu, 3 hari istri saya berada di rumah sakit, ya, 3 hari 1 minggu di rumah sakit, ya tidak boleh bergerak. Tidak, dokter katakan kalau kamu bergerak bahaya kepada janin yang sedang dikandung dalam kandunganmu. Jadi kalau kita sudah dianjurkan oleh dokter untuk bed rest, Tuhan katakan tenang, maka kita harus diam, tenang. Dan nantikan Tuhan, biarlah firman Tuhan yang mengatakan kapan kita bergeraknya, ya. Kenapa? Karena poin kedua, pada saat selain dokter berkata kepada kita, berdiam, ya, dalam iman dan percaya, tenang, diam saja, jangan buat apa-apa. Tapi ada saatnya Tuhan dapat memberikan inspirasi, Roh Kudus dapat berbicara dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Roh Kudus dapat berbicara melalui nasihat dari komite jemaat. Neta, setelah kita berdoa, kita menantikan Tuhan, setelah kita berdoa dan berpuasa, sekarang ini Roh Kudus mungkin akan menginginkan agar kita sekarang sudah boleh maju untuk pergi ke Philadelphia untuk menginjil di sana dan lain sebagainya. Dan ini akan kita lakukan. Jadi Roh Kudus dapat memberikan strategi dan lain sebagainya dalam pikiran kita untuk bergerak. Sehingga itulah, kalau ada kalanya dokter akan berkata kepada seorang pasien, kamu bukan yang diperlukan untuk kesehatanmu itu bukan bed rest, tapi karena kamu tidak bergerak selama ini, maka sekarang obat untuk penyakit ini adalah kamu harus bergerak, kamu harus exercise. Dan disitulah juga dalam arti rohani, kadang-kadang Tuhan memerintahkan kepada kita untuk bergerak. Dan itu yang terjadi, kan? Itu yang terjadi. Misalnya, kepada bangsa Israel ada saatnya mereka dimintanya untuk kelilingi tembok Yeriko, hanya diam-diam, ya. Diam-diam, nggak bicara apa-apa, mereka kelilingi satu tembok. Tapi ada saatnya Tuhan perintahkan, berteriak, dan rubuhlah tembok Yeriko tersebut. Rubuhlah tembok Yeriko. Dan kita juga, dokter agung kita dapat berkata, kamu sudah siang, kamu sudah tenang, dan lain sebagainya. Sekarang, bergeraklah kita bersama dengan Allah. Seperti Raja Daud, ya, dalam 2 Samuel 5 ayat 19, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkan mereka ke dalam tanganku? Lalu Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tangan. Saudara-saudara yang saya kasih, Tuhan mau kita untuk apa, ya? Untuk dapat mengatasi segala tantangan kehidupan kita, apapun tantangan itu. Bawa itu dalam doa. Percaya, berdiam, karena pertama mungkin berdiam bahwa Tuhan akan apa? Tuhan akan melakukan bagi kita. Atau ya Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, Roh Kudus, firman Tuhan, melalui firman Tuhan, melalui nasihat-nasihat orang-orang yang Anda tahu dekat dengan Tuhan, maka disitulah kita dapat melihat gerakan apa yang dapat saya buat. Selain firman Tuhan, ya, karena apa yang diperintahkan Tuhan, apa kehendak Tuhan itu tidak pernah bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi kita dapat membaca firman Tuhan untuk melihat apakah kita sudah harus bergerak saat ini atau tidak. Ya, dengan kata lain, Matius 7:7 sudah katakan kepada kita, ya, minta hikmat firman Tuhan atau Roh Kudus pada saat ini masih terus berbicara. Roh Kudus akan memberikan pemikiran pada kita, hati kita digerakkan untuk bertindak. Matius 7 itu berbicara tentang minta kuasa Roh Kudus, minta suara Roh Kudus. Matius 7:7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan kita sudah belajar bagaimana kalau kita sekarang berdoa itu memiliki kuasa yang tadinya tidak ada. Ya, tidak ada. Yesus berbicara, kita sudah pernah pelajari ini. Yohanes 16 ayat 24 berbicara, sampai sekarang kamu belum meminta suatu pun dalam namaku. Sebelum Yesus itu mati dan naik ke surga, murid-murid itu tidak mengakhiri doa mereka dengan kata dalam nama Yesus, tidak. Mereka diajar, coba Anda lihat doa Bapa kami. Dalam doa Bapa kami, doa yang Yesus ajarkan, apa di dalam doa Bapa kami itu ada di dalam nama Yesus, amin? Nggak ada, ya. Nggak ada. Kenapa? Karena meminta dalam nama Yesus itu sesudah Yesus, kita sudah pernah pelajari ini, ya. Itu terjadi sesudah Yesus naik, sesudah Yesus mati, dibangkitkan dan naik ke surga, dan sesudah itulah
kita meminta dalam nama Yesus. Dan pada saat kita meminta dalam nama Yesus, ada kuasa. Ada kuasa. Ya, pada saat kita sudah pernah pelajari ini, poin tersebut. Jadi, mintalah dan mintalah dalam nama Yesus. Maka kuasa Tuhan akan menjadi bagian kita. Pada saat kita menantikan Tuhan kita dalam kesabaran, dalam segala janji-janji yang Tuhan berikan, nantikanlah dalam berdoa, dalam iman, dan bergeraklah pada saat Roh Kudus menyatakan kepada kita, maju, bergerak, lakukan ini, buat ini, untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Kiranya semua ini dapat menjadi bagian kita semua ya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Selamat bertemu kembali, selamat tahun baru bagi saudara dan saudari sekalian yang kembali pada saat ini di tahun 2024. Kembali dapat bersama-sama ya, di acara ibadah kita.